Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi mengenai UTS Etika Bisnis, yaitu analisis dan pandangan mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah. Dosennya Pak Joko Suharyanto SE, MM, CPOD, oleh saya sendiri Zaki Al-Hafi, kelas MJ 701. Pertanyaan pertama, pendapat mengenai proyek food estate. Menurut pandangan saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Proyek ini menunjukkan kegagalan perencanaan dan eksekusi, karena tujuan awal untuk meningkatkan ketahanan pangan justru tergantikan dengan tujuan ekonomi berbasis komoditas seperti kelapa sawit. Perubahan fungsi lahan ini tidak hanya bertentangan dengan tujuan awal, tetapi juga mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Analisis etika bisnis, isu etika bisnis yang muncul, pertama adalah greenwashing. Proyek diklaim bertujuan untuk ketahanan pangan, tetapi kenyataan menunjukkan prioritas pada keuntungan ekonomi melalui konversi lahan menjadi perkebunan sawit. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi. Tidak melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan proyek menunjukkan kurangnya partisipasi publik yang etis. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Tentu saja kehilangan tutupan pohon dan degradasi ekosistem gambut adalah bukti pelanggaran prinsip keberlanjutan lingkungan. Prinsip etika bisnis yang tidak dipenuhi, yang pertama keberlanjutan. Pengelolaan lahan tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, transparansi. Informasi mengenai tujuan proyek dan dampaknya tidak disampaikan secara jelas. Rekomendasi penyesuaian yaitu evaluasi dan perencanaan ulang. Pemerintah harus mengevaluasi efektivitas proyek dan memastikan rencana food estate berbasis pada studi kelayakan yang mendalam, terutama untuk lahan gambut. Kemudian rehabilitasi lahan, lahan terbengkalai harus direhabilitasi untuk mendukung ekosistem alami dan keberlanjutan. Kemudian fokus pada ketahanan pangan, memastikan lahan digunakan untuk produksi pangan dengan melibatkan teknologi dan pelatihan untuk masyarakat lokal. Kemudian peningkatan partisipasi, libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek untuk meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan. Yang terakhir, penegakan hukum, tegakkan aturan konversi lahan dan pelindungan lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan. Keterkaitan dengan peraturan pemerintah, pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan. Berkelanjutan, melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkontrol. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengatur pengelolaan lingkungan untuk mencegah kerusakan ekosistem. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mengatur penggunaan lahan gambut untuk mencegah degradasi. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menekankan pentingnya ketahanan dan kedaulatan pangan. Langkah penyesuaian, pertama, mewajibkan semua proyek food estate untuk mematuhi kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Kemudian melarang alih fungsi lahan tanpa izin yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan memastikan perencanaan proyek konsisten dengan ketentuan tentang perlindungan ekosistem gambut. Outcome yang diharapkan jika proyek diatur dengan lebih baik, yang pertama, ketahanan pangan, yaitu produksi pangan meningkat, memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Kemudian keberlanjutan lingkungan, ekosistem gambut dan tutupan pohon terlindungi, mengurangi risiko bencana ekologis. Ketiga, kepercayaan publik. Masyarakat lebih percaya pada pemerintah karena adanya transparansi dan partisipasi. Kemudian memanfaatkan ekonomi berbasis pangan, proyek fokus pada nilai tambah dari ketahanan pangan, bukan hanya keuntungan dari kelapa sawit. Terakhir, reputasi pemerintah. Pemerintah mendapatkan pengakuan positif atas keberhasilan proyek yang mendukung masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini akan menciptakan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan dan memprioritaskan tujuan ketahanan pangan sesuai dengan visi awal proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.